Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul klasifikasi dataset personality menggunakan metode K-nearest network dan naive Bayes. Sebelum memasuki penjelasan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Diah Mita Aprila dengan NIM F1D020016, dan yang kedua yaitu Niputu Ayu Gita Saraswati dengan NIM F1D020071, dan yang ketiga yaitu Nur Fauziah dengan NIM F1D020776, dan saya sendiri yaitu Prasetyo Fajar Islam dengan NIM F1D020084. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu abstrak dan pendahuluan akan dibacakan oleh saudari Nur Fauziah, dan yang kedua yaitu tinjauan pustaka akan dibacakan oleh saudari Niputu Ayu Gita Saraswati, dan yang ketiga yaitu metode penelitian akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Prasetyo Fajar Islam, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh saudari Mita, dan kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu moderator. Selanjutnya yaitu abstrak akan dibacakan oleh saudari Nur Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi abstrak. Next. Untuk abstrak sendiri yaitu kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dengan maksud untuk menggambarkan perilaku, karakter, atau kepribadian seseorang ketika berinteraksi dengan individu lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengklasifikasikan data prediksi kepribadian menggunakan metode Knarres, Netbohr, dan Naive Bayes. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset personality scale analysis yang diambil dari Kaggle. Next. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan. Next. Untuk pendahuluan sendiri terdapat 5 faktor kepribadian. Yang diantaranya yang pertama yaitu neuritis atau neurotisis, cenderung merasa cemas, mudah marah, mengasihani, diri sendiri, sadar diri, emosional, dan rentan untuk terkena gangguan stres. Yang kedua yaitu ekstraversi atau extraversion, cenderung menyayangi, periang, aktif berbicara, mudah bergabung, menyenangkan, dan berinteraksi dengan lebih banyak orang. Untuk yang ketiga yaitu keterbukaan atau openness, orang yang terbuka pada pengalaman cenderung mencari perbedaan dan pengalaman yang bervariasi dan berbeda. Next. Untuk faktor kepribadian yang keempat yaitu kemufakatan atau agreeableness, cenderung mempercayai orang lain, murah hati, mudah menerima, selalu mengalah, menghindari konflik, dan baik hati. Untuk yang terakhir yaitu kesungguhan atau conscientious, orang yang teratur, terkontrol, terorganisir, berambisius, fokus pada hasil, dan disiplin. Secara umum, mereka yang memiliki skor yang tinggi akan cenderung bekerja keras, cermat, tepat waktu, dan tekun. Baik, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nur Fauziah karena telah membacakan abstrak dan pendahuluan. Selanjutnya terkait dengan materi tinjauan pustaka dibacakan oleh saudari Niputu Ayu Gita Saraswati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Next. Di sini kami menggunakan tiga jurnal, yaitu yang pertama dari Aristin dan Emma Utami tahun 2022 dengan berjudul Perbandingan Algoritma Naive Bayes Classifier, K-nearest network, dan Support Vector Machine dalam klasifikasi karakter individu pada akun Twitter. Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari Twitter, dapat diolah untuk mendapatkan ciri-ciri seseorang dengan menggunakan metode DISC. DISC merupakan model perilaku yang membantu setiap manusia mengapa seseorang melakukannya. Untuk mengklasifikasikan tweet ke dalam metode ini menggunakan algoritma Naive Bayes. Kemudian juga metode K-nearest network dan Support Vector Machine dengan pembobotan TF-IDF. Hasil perbandingan akurasi algoritma Naive Bayes memiliki tingkat akurasi sebesar 31,5%, kemudian kalau KNN memiliki tingkat akurasi sebesar 23,8%, sedangkan untuk Support Vector Machine memiliki tingkat akurasi sebesar 28,4%. Dari penelitian tersebut, algoritma Naive Bayes lebih unggul bila mana dilakukan perbandingan dari dua perbandingan yaitu KNN dan Support Machine. Kemudian yang kedua yaitu dari IREKA dan Didik
tahun 2018 dengan judul Analyze Personality Characteristic Using the Naive Bayes Classifier Algorithm. Nah, penelitian ini menggunakan data dari media sosial Twitter berdasarkan hasil tweet dari user timeline @Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Penelitian ini menggunakan 2.100 kata, tweet, dan data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pre-processing terlebih dahulu dan diberi label secara manual. Proses selanjutnya adalah klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes menggunakan Big Five Personality Theory. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 500 data tweet sebagai data training dan 1.600 data tweet sebagai data testing. Hasil klasifikasi diperoleh dengan menggunakan metode Naive Bayes classifier dan dikelompokkan dalam kelompok kepribadian Big Five, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism pada data tweet berbahasa Indonesia. Kemudian yang penelitian terkait yang ketiga yaitu dari Roji dan Erwin DKK pada tahun 2019 berjudul Prediksi Kepribadian Big Five dengan term frekuensi inverse dokumen frekuensi menggunakan metode Kinner's-Neckbor pada Twitter. Nah, sama seperti penelitian yang dilakukan Ereka dan Didik, tapi yang dibedakannya yaitu di sini menggunakan KNN. Nah, penelitian ini menggunakan kumpulan data yang tersebut dapat melakukan analisis kepribadian terhadap suatu keadaan untuk melihat respon masyarakat, media, ataupun kepemerintahan terhadap suatu objek tersebut dan proses klasifikasi itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian prediksi kepribadian ini dilakukan untuk mengklasifikasi sebuah tweet ke dalam bentuk 5 kepribadian. Metode kepribadian yang digunakan peneliti adalah Big Five Personality dan metode perhitungan klasifikasi dengan KNN. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memperoleh nilai akurasi sebesar 60,97% dengan pembobotan melalui tahap TF-IDF. Nah, di sini TF-IDF ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 70% tadi, di mana hasil akurasi tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Adanya ketidakseimbangan pada data yang memfokuskan data tersebut ke kelas yang dominan. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Niputu Ayu Gita Saraswati karena telah membacakan terkait dengan tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu materi tentang metode penelitian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu sumber data. Terdapat 7 variabel dari sumber data sendiri, yaitu pertama gender, kedua age, ketiga openness, keempat neuroticism, keempat conscientiousness, kelima agreeableness, keenam extraversion, dan ketujuh itu personality. Berikut variabel data yang digunakan. Yang pertama itu gender, yang dimana gender ini yaitu berfungsi untuk sebagai ID jenis kelamin. Yang kedua yaitu age, yang dimana umur dari tiap jenis kelamin yang telah dikelompokkan. Dan yang ketiga itu openness, yang dimana rata-rata dari tiap sifat kepribadian terbuka tiap jenis kelamin. Yang keempat yaitu neuroticism, yang dimana rata-rata tiap jenis kelamin yang memiliki emosional negatif. Yang kelima yaitu conscientiousness, yang dimana yaitu ukuran nilai dari rata-rata kepribadian jenis kelamin yang memiliki sifat hati-hati atau melankolis. Dan yang keenam yaitu agreeableness, yang dimana ukuran rata-rata dari kepribadian yang bersifat lebih cenderung sangat patuh terhadap individu lainnya. Yang terakhir yaitu extraversion, yang dimana nilai dari rata-rata tiap jenis kelamin yang memiliki sifat kepribadian nyaman saat melakukan interaksi dengan individu lainnya. Metode yang pertama yang akan digunakan yaitu algoritma Kinner's-Neckbor atau KNN. Kinner's-Neckbor atau KNN merupakan salah satu metode yang diambil metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi, di mana hasil dari data yang dimasukkan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdapat dalam data nilai. Berikut rumus serta keterangan dari algoritma Kinner's-Neckbor. Yang pertama itu variabel dis yang berarti jarak kedekatan, variabel x yang berarti data training, yang variabel y yang berarti data testing, variabel n yang berarti jumlah atribut individu antara 1 sampai dengan n.
Dan yang terakhir yaitu variabel I dengan yaitu atribut individu antara 1 sampai dengan n. Dan yang kedua yaitu algoritma naive Bayes. Metode naive Bayes merupakan metode yang mengklasifikasikan binary dan multi-class. Metode ini juga menerapkan teknik supervised klasifikasi objek yang dimana dengan menetapkan label kelas ke instan dengan menggunakan probabilitas. Berikut rumus dari menggunakan algoritma naive Bayes. Yang pertama itu bisa dilihat sendiri. Berikut terkait dengan pembacaan dari metode penelitian. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pembacaan pemateri 5 yaitu hasil pembahasan yang dibacakan oleh saudari Mita. Faedahnya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan beserta demo program. Baik, jadi di sini adalah kode program yang telah kita buat. Saya akan run all dulu. Nah, jadi di sini sudah bisa run semua. Jadi pada program ini, yang pertama itu kami lakukan itu adalah import pandas dan juga NumPy. Nah, untuk import pandas dilakukan supaya bisa membaca file CSV. Kemudian untuk import NumPy digunakan agar bisa menghitung perhitungan matriks. Untuk pembacaan file CSV-nya, kami menggunakan data personality scale analysis yang kami dapat dari Kaggle. Kemudian kami memasuki pemanggilan fungsi head, di mana pada pemanggilan fungsi head ini akan ditampilkan 5 variabel teratas karena berdasarkan default-nya yaitu menampilkan 5 data teratas. Selanjutnya di sini adalah kami inisialisasi personality gender, di mana untuk mereplace dari string berupa female dan male menjadi berupa integer yaitu 0 dan 1. Selanjutnya kami panggilan fungsi info yang berfungsi untuk menampilkan informasi dari variabel yang ada. Di sini juga ada data types-nya, memory usage-nya. Kemudian juga kami mengecek apakah data empty atau tidak, dan di sini false yang berarti datanya tidak ada yang berupa variabel yang kosong. Selanjutnya itu adalah kami mengecek ukuran dari personality scale analysis ini, yaitu baris dan kolom sebesar 2520. Kemudian juga kami melakukan inisialisasi X yang artinya itu data training, di mana dengan cara mendrop tabel personality sebagai tabel kelas yang kami gunakan. Jadinya di sini terdapat hanya 7 variabel, dan variabel Y akan yang menjadi pemindah dari sebelumnya personality ini akan berpindah ke variabel Y, di mana berperan sebagai kelasnya. Selanjutnya di sini adalah klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi kami melakukan import seaborn, di mana di sini ditampilkan plot. Plotnya itu berupa correlation atau hubungan antar variabel datanya. Correlation yang digunakan dapat berupa heatmap. Nah, di sini tuh berupa heatmap, di mana merupakan suatu peta yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu data dengan representasi warna yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antar dimensi suatu data. Selanjutnya ini kami melakukan proses klasifikasinya berupa metode naive Bayes dengan cara import train test split. Kemudian untuk ukuran testing datanya sebesar 20%, yang berarti training data testnya 80%. Selanjutnya kami import Gaussian NB. Terus juga kami melakukan perhitungan seperti yang tertera di sini. Kemudian diperoleh hasil berupa matriks, confusion matrix, dan kami juga
menampilkannya dalam bentuk true positif sebesar 0, false positif 0, false negatif 0, dan true negatif 15. Selanjutnya di sini kami tampilkan berupa reportnya. Reportnya di sini ada prediction dan actualnya. Kemudian kami tampilkan dalam bentuk report yang lebih rinci. Di sini ada precision, recall, F1 score, dan support, dan juga ada akurasinya sebesar 0,71, belum dalam bentuk persen. Jadi di sini kami menghitung nilai akurasi hingga didapatkan dalam bentuk persen dengan cara pemanggilan akurasi skor, fungsi akurasi skor, kemudian dikali 100, sehingga diperoleh akurasi sebesar 71,42%. Kemudian untuk metode KNN juga sama dengan import train test split. Kami menggunakan library itu untuk ukuran testing datanya juga sama, sebesar 20%. Kemudian kami mengimport standar scaler yang berfungsi untuk normalisasi data supaya tidak ada penyimpangan data yang terlalu besar. Kemudian juga ada import KNN, Key Neighbors Classifier, sebagai import library untuk metode KNN. Kemudian dihasilkan nilai confusion matrix dengan true positif 0, false positif 0, false negatif 2, true negatif 10, sehingga dihasilkan reportnya berupa precision, recall, F1 score, dan support. Juga di sini ada akurasinya sebesar 0,57, jika dipersentase menjadi 57,142%. Nah, jadi berdasarkan program yang telah kami buat, bisa ditarik kesimpulan nilai akurasi yang lebih baik yaitu dengan metode bias sebesar 71%, sedangkan pada metode KNN sebesar 57%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mita kan telah membacakan bagiannya tentang selanjutnya itu materi terakhir tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu klasifikasi personality dengan menggunakan metode naive Bayes dan KNN diperoleh plot berupa correlation atau hubungan antar variabel datanya. Correlation yang digunakan berupa heat map di mana merupakan suatu peta yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu data dengan representasi warna yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antar dimensi suatu data. Selanjutnya, diperoleh akurasi yang lebih baik pada metode naive Bayes dibandingkan dengan metode nearest neighbor atau KNN. Pada tahap klasifikasi didapatkan hasil akurasi yang cukup baik sebesar yaitu 71% dengan menggunakan metode naive Bayes dan 57% dengan menggunakan metode KNN. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dalam mempresentasikan hasil kerja tugas besar AI kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.